Shalom, salam sadis, salam sabar. Ketemu lagi dengan channel sayur bening-bening sebening embun pagi. Eh, jadi semalam udah mulai begitu pasar di Amrik dibuka, nggak kurang dari sejam udah mulai dibuang ya bantingan dari sana ya semalam ya. Jadi yang dari 47.500-an semalam sekarang sudah di 44,7 ya. Tadi sempat ke 44,4, nggak mau jebol lagi ke bawah, masih ketahan di angka keramat ya. Mari kita saksikan nanti malam atau dalam 2 hari ini jebol ke bawah nggak dia ya. Atau mantul balik dikit ke atas ya kan. Kita lihat saja seperti yang ya udah saya jelaskan kan. Selalu begitu. Waktu video 2 hari lalu saya kan udah bilang di moving average 200, awalnya saya bilang sebelum saya lihat ada moving average 200 tuh saya pikir oh kalau dia naik ke 50, 52 saya tambah bear saya ya kan. Jadi ternyata pas saya lihat ketahan di 48,2, saya cek ada moving average di sana yang nahan ya kan, terus saya bilang di situ saya DCA ya kan. Saya udah DCA. Nah, sekarang ada yang nanya, saya udah jelaskan DCA di posisi ini sekarang begitu banting udah sibuk kok bisa bisa DCA bisa ya, saya nggak mau jawab gitu ya. Nanti kalau mantul salah lagi, serba sulit. Kita udah kasih gambarannya ya kan. Jadi ya udah tunggu aja lihat dia ini kemana. Ntar malam juga ada pengumuman kan. Saya rasa mudah-mudahan jebol ke bawah lagi ya kan. Uh, Ntar malam ada pengumuman unemployment ya kan. Banyak sekali kasus sekarang yang sudah jelas saya bilang ekonomi sedang tidak baik-baik ya kan. Uh, Reskitaran. Saya udah kasih gambaran 10 hari lalu, saya bilang santai, dihujat-hujat apa tenang ya kan, tunggu sampai paling telat tanggal 4 ya kan. Nah, jadi saya kemarin itu lumayan, ini bantingan segini aja saya lumayan gitu ya, karena apa yang saya perkirakan ya, cuma saya udah nggak mau paparkan gitu, terlalu banyak moonboy masuknya. Ya udah biarin dulu, kasih mereka sangkut, saya nggak mau jelaskan kenapa. Cuma cuan army yang udah lama saya kasih tahu, habis ya komen saya hapus, saya bilang sabar tunggu sampai tanggal 4 ya kan. Sebelum tanggal 4 rupanya tanggal 1 udah dibanting ya kan. Bantingan ini udah tahu saya gitu, siapa yang banting juga saya tahu gitu kok ya. Cuma belum saya mau ngomongin kemarin itu, ya biarkan dulu lah yang moonboy ya kan, yang jago-jago TA-nya ya kan. Wah, biarkan dulu, kita santai nunggu momennya. Nah, kemarin di 48 itu, nah ini buat cuan army begini. Ini saya kasih tahu sedikit strategi saya. Saya jujur aja, ini bantingan ini saya udah santai banget gitu ya. Walaupun saya karena saya bukan ini lagi, saya nggak pengen kayak dulu judi lagi, spekulasi ya kan. Cuma kenapa saya ajarkan kalau kalian mau masuk bear atau bull itu main DCA. DCA itu juga begini. Ini saya kasih sedikit rumus ya kan. Kita pertama masuk itu jangan all in 10% aja. Anda jangan cari kaya gitu. Yang namanya trading, Anda kalau mau long term, Anda mau stable gitu ya kan. Kalau Anda beli hedge yang satu kali aja, yang nggak usah pusing, kalau sangkut tahan dulu, kalau ada apa dis ya. Nah, yang agak ini misal koin yang ini ya, bear 3 kali ya, ini kita nggak bilang yang main leverage 10, 15, 25 kali gitu ya kan. Itu sebenarnya lebih cepet lagi kalau mau balik kondisi gini, asal tahu momen gitu ya. Kemarin itu saya masuk 10% waktu di 44 itu kan.
ternyata di ini lagi pas dia mentol ke 45 saya DCA lagi 10% ya kan. Jadi terus dia mental ke atas saya lihat di mana momen entry-nya ya kan. Nah, awalnya saya pikir saya tunggu di 50-52. Nah, itu baru saya double lagi karena saya tidak mau main leverage lagi. Karena saya pakai modal agak lebih gede lah, ya kan. Jadi itu tekniknya. Jadi kemarin itu saya udah tahu target-target saya di mana. Antara paling telat sampai tanggal 4 saya cuma cari momen, news, karena saya orang fundamental, ya kan. Nah, begitu Michael Saylor bilang dia mau beli lagi dapat pinjaman, dan di situ langsung klik saya dapat momennya gitu. Nah, di situ langsung saya masuk lagi, saya top up DCA lagi dengan 30%. Awalnya 10%, saya masukkan 30% lagi dana. Misal gini ya, saya kasih gambaran misal lebih gampang lah. Awalnya saya masuk 10 juta. Udah, saya DCA tahap kedua 10 juta di waktu di 45. Nah, kemarin itu di 48 saya masuk lagi 30 juta gitu. Ya. Jadi saya pikir kalau dia sanggup break, andai kata, karena kemarin tuh saya nggak yakin, cuma agak yang buat ini kan si Dokon itu, saya pikir kalau dia main udah kita antipasi. Kalau bukan karena ada dia main, saya lebih yakin lagi, mungkin saat itu saya langsung masuk 50%. Ya kan, 50 juta gitu misalnya kan. Tapi karena saya agak ini orang langkah kemana, kita nggak ini, saya antipasi, andai kata jebol keempat, berarti di 52 lagi saya ini siapkan dana kan. Tapi kalau di 48 ketahan, karena di situ penting, di moving average 200 itu, 200 moving average nggak gampang dijebol. Nah, di situ saya masuk 30%. Begitu dibanting, nah ini berlemak, saya udah nggak pusing gitu. Yang kemarin 10 hari itu yang sangkut 10 dengan ini di balance, udah jauh sekali ya kan. Udah lihat aja kemana, semakin gampang saya setel ini sekarang ya. Jadi saya nggak pusing. Maka apapun kita main ada hitungannya, ada strateginya. Andai kata saya mau main leverage, kalau masih saya dulu judi, saya nggak usah kali 25, enggak, saya taruh aja kali 10 aja, itu modal saya udah balik semua. Kalau tadi kemarin dulu itu saya masuk di 48, ya, waktu 48.000 itu, kalau saya masuk saat itu saya masih sifat saya judi, saya pasang leverage 10 kali aja, ya, itu udah cuan banyak saya gitu. Cuma saya nggak mau judi lagi, saya cuma doublekan duit saya aja sambil nunggu sabar, ya kan, di koin yang bear itu aja gitu. Nah, tapi andai kata saya nggak mau, misalnya masih saya sifat judi, saya nggak usah doublekan duit saya tambahkan aja yang nggak usah 30 juta, saya masukkan 15 juta, saya taruh aja leverage 20 kali, ya kan, pasang shot. Wah, itu udah lumayan dapat saya ini, udah semua udah dapat balik, udah cuan gitu. Cuma karena saya nggak mau judi lagi, nggak ini, ya udah saya ini dengan ini. Nah, itu teknik saya nggak judi. Kenapa saya suruh masuk DCA? Nah, itu 10%, 10%. Kalau masih kurang yakin, baru double ke 20%. Kalau yakin posisi itu di situ bisa kebanting, baru lebih besar lagi masuk. Maka di situ kuncinya TA. Sedangkan untuk menentukan di apa kondisi ini masih market atau apa, nah itu analisa kita fundamental. Ya, nah, saya seorang fundamental. Saya bukan TA. Cuma kebetulan, saya kan udah pernah ngomong nih, kalau cuan-cuan army lama udah tahu. Cuma saya punya adik angkat yang nganggap saya abang gitu, yang hebat TA-nya. Kadang saya nelpon nanya, ini gimana? Oh, ini gini. Oh, oke. Ya kan. Nah, jadi dia orangnya, kalau orang lain yang ini dia nggak pernah mau ini gitu. Cuma karena dia nganggap saya, jadi apa yang saya dapat saya share kalian dengan cuma-cuma gitu. Ya, bukan karena saya buat YouTube mau dapat AdSense gitu. Saya langganan bulanan itu 6
news gitu ya, yang ini itu aja sebulan saya bayar berapa gitu. Dan saya apa yang saya baca, saya dapat saya share gitu ya kan. Dan saya udah tahu bakal ada bantingan, cuma exactly di saya taruh batasnya itu sampai tanggal 4 gitu. Dan saya udah tahu siapa yang banting gitu. Mas ya diam aja, saya nggak mau ini. Paling berapa cuan army udah saya kasih tahu. Sabar, tunggu sampai tanggal ini, lu sabar aja gitu. Ada duit DCA gitu, ya kan? Pas di posisi mana DCA gitu. Itu aja, ya. Jadi kondisi sekarang begini ya, kita lihat malam ini pengumuman apa employment rate, terus saya juga lihat berita. eh, ini udah tutup kuartal pertama 2000 kayaknya inflasi juga naik. Kemungkinan katanya kayaknya bisa di 9 dolar ini ya. Jadi pelaku pasar juga wanti-wanti ya, CPI juga ya. Terus CPI ya. Consumer Price Expenditure juga kayaknya naik juga ya. Jadi masih ini cuma belum diumumkan, maka market masih nggak stabil, goyang gitu ya. Belum lagi ini agak tantangan, Amerika agak takut ini berita kemarin si menterinya si Lavrov sama yang Cina menteri luar negeri siapa ketemu ini kalau bergabung Amerika makin puyeng ini ngadepin dua raksasa ini ya. Jadi ekonomi lagi tidak baik-baik. Jadi banyak hal lah kita baca, ada yang lucu juga ya kan. Saya lihat baca berita kemarin di Amrik mereka heboh juga. Ada yang mau ini ke gas station ke tempat isi minyak ya, gasolin gitu ya kan. Terus dia lihat harganya tinggi, dia nelpon 911 itu ya kan. Gua dirampok, I got robbed katanya. I got robbed, dia nelpon ya kan. Polisi Amrik datang 911 ya kan. Kenapa? Siapa yang rampok Anda? Gua dirampok tuh dia tunjuk harga minyaknya udah naiknya tinggi banget kan. Gua dirampok. Senyum aja, lucu lah kisah-kisah gitu ya. Ada aja. Jadi inflasi tinggi sekali. Uh, itu nggak bisa ini. Jadi tergantung pemerintah juga. Sekali lagi saya ingatkan, Indonesia udah ini kemarin baru hari ini ya tanggal 1 baru dinaikkan Pertamax. Wah, bersyukur banget udah dinaikin juga, harga kalian masih jauh di bawah harga kami gitu ya. Kami di luar negeri jauh lebih mahal lagi harga bensin gitu, solar, gasolin gitu ya. Cuma di sini untungnya pemerintahnya, orang manusianya disiplin, enggak ini kan. Kalau yang di Indo kan banyak sekali mafia minyak goreng lah atau apa ya, pemerintahnya ya, Anda dapat presiden bagus pun kalau bawa-bawanya nggak bagus ya percuma juga lah. Ya gimana lah, masih negara yang proses sumber daya manusianya yang masih harus besar sekali perubahan ya kan. Jadi begitu aja video hari ini. Kita lihat malam ini Jumat juga kalau nggak salah ada option yang expire juga kalau nggak salah, max spend-nya di 42.000 ini. Mudah-mudahan kebanting jebol ke 42. Buat yang holder lebih semangat ya. Begitu aja, makanya saya bilang sabar, stay positif, jangan marah-marah, walaupun kita diejek-ejek ya kan, sama para moon boy diejek, santai, biasa aja, senyum aja, dibuat senyum aja gitu ya kan. Yang jelasnya kan nanti kan di sini pembuktiannya gitu ya kan. Kayak yang itu seperti yang saya udah paparkan, lain kali apapun trade ya, jangan all in, pakai strategi money management bertahap. Ini sekian, saya punya duit sekian, tahap pertama saya masuk sekian. Kalau namanya market analisa nggak ada yang bisa tepat. Kadang pas langsung tepat itu rezeki lagi cepat gitu ya kan. Kalau
istilahnya kemarin tuh kita bear kalau bukan gara-gara si Dokwan tiba-tiba dimunculin dia mainin kan, waktu itu market masih rada bear, orang masih takut masuk, masih fear itu orang takut. Nah begitu dikasih angin sama Dokwan kan naik lagi gitu. Jadi kadang-kala yang begitu unexpected, istilah tanpa kita keluar yang gitu, kita udah ada antipasi, dana juga ada dana antipasi gitu. Terus step-stepnya ini kalau di sini gua masuk, di sini gua begini gitu. Jadi harus ada strategi ya. Buat kalian semua hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Ya kan, apa yang namanya DCA, cicil ya, dollar cost averaging, atau bahasa Indonesia cicil ya kan, nyicil masuk, dan money managementnya gitu. Anda sendiri yang punya uang, Anda tahu kapasitas uang Anda bagi berapa kali ya kan, dengan strateginya berapa persen gitu ya kan. Dan Anda harus pahami TA di posisi mana Anda kalau mau masuk gitu. Bukan naik dikit masuk, naik, bukan begitu juga ngejarnya. Enggak, dia ada level-levelnya gitu ya. Oh ini dia kalau masuk kemari, kita di sini ngambilnya, kita entry-nya gitu ya kan. Ataupun kadang misalnya Anda mau TP juga, oh dia udah di sini, kita TP-nya di sini, kadang kala gitu. Cuma yang namanya analisa tidak ada yang garansi kamu 100% tepat. Semuanya kembali ke kita. Maka kemarin itu banyak yang tanya, Coach CL saya nggak mau ini. Terus ada yang masuk, para Moonboy suruh kalian CL, saya juga nggak mau ini. Saya cuma tulis ininya, saya bilang ikut kata hati Anda ya kan. Dan itu semuanya kembali kepada Anda gitu. Saya nggak mau suruh, oh hold lagi ini, nanti serba nyalakan orang gitu. Karena nggak ada ini, saya ingin Anda juga belajar independen, buat keputusan sendiri, tanggung jawab untuk diri sendiri. Itu intinya gitu. Oke, jadi video hari ini begitu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bermanfaat buat kalian. Ambil yang positif, buang yang negatif. Ya kan, salam saya dari balik papan. Keadaan bull kita balik ke bear. Ya kan. Good luck buat Cuan Army. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.